Membunuh itu jahat, melacur itu jahat, memeras itu jahat, menipu itu jahat, tetapi tidak jahat kalau motifnya bukan demi kepentingan dirinya. Kedungombo, waktu Kedungombo itu kan zaman Soeharto kan basic teorinya kayak gitu. Nggak apa-apa ngorbanin orang di sekitar situ untuk kemaslahatan banyak orang gitu loh. Dia membayangkan diri seorang Napoleon, ingin menjadi Napoleon kayak gitu. Ki urung ketemu, urung ngerti ceritanya Rasulullah iki, urung cerita nabi-nabi. Pengen rabi ambek wong wedok sing luwih ngisor saka aku kayak gitu. Eksploitasi seksual seperti di Gunung Botak Grobogan ya. Selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Buka Buku. Mari membuka dan terus membaca by prisepena.id. Kesempatan kali ini Buka Buku menghadirkan salah satu tokoh nasional, salah satu orang yang begitu banyak memenangi kejuaraan penulisan di tingkat nasional, yang hadiahnya melimpah ruah sehingga dia sedang menuju kekayaannya tersendiri. Aduh, ampun lagi. Hadir di tengah-tengah kita Mas Alif Syuhada, seorang pemuda asal Salatiga yang lama mengembara di Purwokerto dan akhirnya sekarang berada di Surakarta untuk beberapa hari sehingga menyempatkan waktu untuk berada di Buka Buku ini. Sungguh luar biasa, dan nanti kita akan banyak berkenalan dengan Mas Alif dan juga karya apa yang akan dibahas oleh beliau. Dan kesempatan kali ini kita akan banyak mengobrol lagi mengenai hal-hal yang sifatnya pergerakan. Begitu Mas Alif? Oke. Kira-kira begitu Mas. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita ke Mas Alif Syuhada ini. Untuk yang pertama kali Mas Alif Syuhada, mohon untuk memperkenalkan diri sejenak, dan biar pemirsa yang ada di kanal YouTube kita tahu sebenarnya Mas Alif itu siapa dan sekarang punya aktivitas apa. Siapa aku? Ya, oke gitu ya. Monggo silakan Mas Alif. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin berjumpa lagi di yang ketiga ya, mungkin di channel Bedah Buku ini. Buka Buku. Bedah Buku. Buka Buku. Lengkapnya Buka Buku by prisepena.id. Nah, gitu. Saya Alif Syuhada. Ya, sehari-hari saya mahasiswa Universitas Terbuka ya, jurusan Sastra Inggris. Selain itu, selain kuliah, mengejar ketertinggalan kuliah, saya juga aktif untuk ngeblog kalau saat ini seperti itu, sama jadi bantu-bantu ngedit naskah di Prisepena. Oke, luar biasa sekali. Karyawan kita ternyata ya. Oke. Terus aktivitas lainnya apa Mas Alif selain kuliah, ngeblog, aktivitas yang sangat rutin dilakukan saat ini? Kelihatannya hampir nggak ada sih Mas, cuma itu tok ya. Cuma itu, padahal saya menunggu, saya menulis Mas kayak gitu loh. Itu jawaban yang saya tunggu tadi. Ya, ngeblog menulis blog. Ngeblognya sekarang ini ya, ngeblog sebagai sarana untuk menulis ya, yang sambil menunggu kejuaraan-kejuaraan yang ada gitu. Betul. Ya. Jadi teman-teman semuanya kalau punya info mengenai info menulis, kejuaraan menulis, langsung saja di tag biar nanti Mas Alif ikut untuk mengikutinya ya, biar pundi-pundi kekayaannya bertambah. Oke. Ya. Sekarang ngomongnya pundi-pundi kekayaan ya. Oke Mas Alif. Sekarang beliau di UT, sempat berapa waktu kuliah di beberapa tempat atau di satu tempat sebelum di UT? Ya, pernah di UMS sih. Di UMS ya, jadi alumni atau belum alumni ya. Masih mahasiswa mantan mahasiswa UMS itu ya, yang akhirnya tercampur di Universitas Terbuka. It's okay, tidak ada masalah. Dimanapun Anda berada, ketika Anda itu mutiara itu akan tetap bersinar. Kata-kata saya kok bagus sekali ya. Oke Mas Alif, untuk kali ini kita akan ngobrolin buku apa ini Mas? Ya, kali ini saya akan bahas ngulas soal novel. Judulnya ini novelnya ini ya. Kejahatan dan Hukuman, kayak karya Fyodor Dostoyevsky seperti itu. Dostoyevsky. Ini benar apa namanya? Spellingnya gitu. Fyodor Dostoyevsky gitu ya. Dostoyevsky. Ya, spelling Jawa lah kayak gitu. Spelling Jawa ya. Kalau spelling Rusianya Fyodor Dostoyevsky gitu ya. Gitu ya. Agak nyeret-nyeret. Oke, judulnya adalah Kejahatan dan Hukuman. Kenapa Mas Alif membaca buku ini pertama Mas?
Nah, saya itu kalau kesan pertama untuk novel ini pas saya mau baca itu kan Belum kesan, tapi kenapa Mas Alif membaca dan menemukan novel ini, Mas? setelah membaca. Sebelum, kenapa kok memilih novel itu untuk dibeli? Atau Ya. memilih novel itu diambil dari rak buku orang lain? Karena saya tertarik sama concern apa jenis ini. Soal kejahatan sama hukuman. Kejahatan dan hukuman, oke. Kejahatan dan hukum. Saya kira kan ini novel-novel soal bahas soal apa sih? Hukuman, habis itu soal kejahatan-kejahatan yang biasa lah seperti itulah. Tapi ternyata ada banyak yang berbeda Mas di sini. Ada yang banyak berbeda. Iya. Kalau belinya dulu di mana itu, Mas? Ini di Togamas. Di Togamas. Iya. Oke, terima kasih Togamas sudah muncul di web di channel kami lagi ya. Jadi di Togamas belinya dulu sendirian atau dengan siapa ini? Wah, ini sendirian. Oh, sendirian. Jadi Masih dari dulu sendirian. sampai sekarang belinya masih sendirian ya. Oke. Menemukan buku itu atas dasar karena memang suka dengan karya-karya, karena ini kan based on-nya kan Rusia ya, nama-nama orang-orang Rusia sana, atau memang karena menurut saya karya-karya orang Rusia di Indonesia memang tidak terlalu laris gitu ya, artinya tidak banyak peminatnya gitu. Kenapa Mas Alif memilih karya-karya orang-orang Rusia seperti ini? Karya klasik ya kita sebut ya. Gimana ya? Soalnya kalau saya sendiri sih suka, ini kan termasuk salah satu seri novel klasik. Sebenarnya saya suka untuk novel-novel seri klasik karena memang dia menurut saya bisa jadikan patokan buat kepenulisan novel seperti itu. Soalnya dia udah teruji ini universal, diterima semua di berbagai negara. Dalam arti diterima itu banyak pembacanya gitu. Banyak pembacanya gitu ya. Walaupun di Indonesia karya-karya klasik Rusia nggak terlalu banyak gitu ya. Iya. Sama penasaran aja sih. Karena belum tahu banyak ya, cuma kebanyakan kesannya cuma penasaran aja. Penasaran dengan karya-karya Rusia gitu ya, yang kita tahu kebanyakan orang based on Rusia itu kan ideologinya kan pergerakan kiri, komunisme. Kenapa memilih yang seperti itu? Di kita kan mungkin tidak terlalu aman dan tidak terlalu menarik gitu ya. Enggak, tapi ternyata ini Mas, ada fakta menarik di sini. Justru ini adalah salah satu pengalaman, ini kan novel ini muncul karena pengalaman Dostoyevsky saat muda itu dia kan memang karena pergerakan di situ saat itu sosialisme utopia. Sosialisme utopia itu yang pas saat Dostoyevsky muda, umur-umur kayak kita lah, tapi lebih mudaan lah. Muda kamu berarti. Pas masa-masa muda itu ideologi sosialisme utopia di Rusia mencuat. Nah, Dostoyevsky termasuk yang salah satu menggandrungi, dia membentuk lingkaran studi yang di situ mendiskusikan wacana-wacana sosialisme utopia. Sosialisme utopia pengen mewujudkan masyarakat sosialisme. Habis itu ya jelas kontranya sama Kaisar Tsar Rusia pada saat itu. Akhirnya pas dia bentuk lingkaran diskusi ya mungkin gambarannya kayak aktivis-aktivis di itulah, di Solo-Solo itulah. Maksudnya gawe lingkar-lingkaran gitu, kayak bedah buku atau bedah buku. Ini kita lagi bedah buku ya. Jadi kan kita salah satu lingkarannya. Waduh. Pokoknya dia bentuk lingkaran itu, kegiatan si anak-anak muda yang mendalami sosialisme utopia itu dia bedah buku, mendiskusikan karya-karya sosialisme, sampai pada suatu ketika si Dostoyevsky sama lingkarannya itu ketangkap sama Tsar Rusia. Ada intelnya di situ, ketangkap, habis itu dihukum, mau ditembak mati. Nah, beberapa temannya itu udah ditembak mati. Terus habis itu pas gilirannya Dostoyevsky mau ditembak mati, akhirnya ada perubahan hukuman dari Tsar secara mendadak. Tsar itu polisinya? Tsar itu Mas, raja. Kaisarnya. Ya, kalau bahasanya Rusia Tsar 1, Tsar 2, kalau di Jawa itu ya kayak Sultan Hamengkubuwono 1, 2, 3. Urutan-urutannya. Gitu. Jadi nama resmi rajanya itu Tsar. Kayak Fir'aun itu kan banyak namanya. Fir'aun gitu. Paro 1 dan 2 kayak gitu. Model-model kayak gitu. Nah, akhirnya pas mau ditembak ada
apa putusan dari SAR yang berubah, hukumannya Dostoyevsky itu diganti, tidak dibunuh mati, tidak ditembak, akhirnya diganti dengan kerja paksa. Di Rusia ketika itu, berarti itu masuk di novel atau Oh ini pengalaman tadi yang menjadi dasar Dostoyevsky menulis novel ini? pengalaman. Oh berarti Pengalaman. Dostoyevsky itu ditangkap itu adalah kejadian yang nyata. Kejadian yang nyata. Akhirnya dia pas mau mendapat itu terus di alih hukuman dia shock karena melihat temannya udah meninggal, kok aku kok nggak jadi meninggal gitu. Dia kan nganu pas gitu kan akhirnya shock dan menderita psikologis berat di Oh, situ. berarti dia stres gitu ya. Wah, kok Stres mati, banget. aku kok melu mati. Jadi Kayak gitu. rasa kesetiakawannya itu diuji di situ gitu ya. Iya. Bang, jangan-jangan dia sebenarnya pengen mati juga gitu ya. Mungkin dia udah mempersiapkan diri. Tapi padahal kan di zaman itu, pas zaman itu apakah sosialisme itu sudah Belum, masih berupa ide mas. Soalnya kan ide. SAR masih ada, belum revolusi Bolshevik. Oh, berarti masih sifatnya monarki kerajaan gitu Masih ya? monarki. Oh, iya. sebelum Lenin, Stalin itu Oh, sebelum. ya, berarti memang sebenarnya kita harus cukup ini juga ya melihat sebuah Periodisasi. daerah periodisasi itu juga Iya, perlu juga ya. periodisasi sejarah. Karena saya mengira sampai saat ini pun orang-orang kayak Cina, kalau Cina jelas ya secara kerajaan sebelum komunisme menjadi ideologi yang besar gitu kan. Kalau di Rusia saya tidak pernah tahu bagaimana proses kerajaannya bagaimana, terus apa yang terjadi di sana, terus bagaimana sosialisme bisa berkembang. Saya tidak banyak mengetahui itu ya, karena yang kita tahu kan sekarang apa sih kalau di sana masih sosialis ya sekarang ya? Malah udah pasca Glasnost sudah nggak nganu lagi, nggak sosialis. Sosialis lagi ya wis Udah biasa. bisa demokratis gitu ya? Ya menerima inilah globalisasi. Globalisasi yang terbuka ya, ya begitulah hidup harus bisa beradaptasi begitu ya. Oke, saya aja kayaknya kita masuk ke novelnya Mas Alif gitu ya. Oke. Kita ngobrolin novelnya, sebenarnya novel ini bercerita tentang apa, tokohnya siapa saja, alurnya bagaimana, dan mungkin nanti pada babaknya kenapa kita harus membaca novel ini. Oke. Jadi yang pertama ini di sini tokoh utama di novel ini itu adalah namanya Raskolnikov. Aduh, jenenge wangel-wangel tenan nih. Jadi Sepertinya harus ngetek Sukinaki gitu ya untuk belajar bahasa Rusia. Nah, si Raskolnikov ini dia itu saya menceritakan tokohnya dulu. Raskolnikov ini adalah seorang mahasiswa karena basicnya refleksi dari Dirinya ya. Ada ya. Dia seorang mahasiswa, dia menggandrungi teori-teori sosial. Habis itu dia tinggal di sebuah kos. Kelihatannya hampir mirip Cacah Caca pergerakan gitu ya. Dia Hidup tinggal di di kos, kos. menderita, mangan susah. Nah, hampir kurang lebih mas. Jadi hidup sama ada buku-buku banyak juga. Terus kosnya pemain di sini digambarkan lusuh lah, lusuh, habis itu berantakan dan lain sebagainya. Cuman dia punya ada pembantunya kayak gitu. Cuman hidupnya miskin. Hidupnya miskin ya. Nah, si Raskolnikov ini dia mengalami merasa ada suatu kegagalan hidup. Ya mungkin gara-gara Temannya. enggak mas, tapi enggak ceritaan itu. Baik cerita ya. Ya di sini konflik yang dialami itu dia merasa gagal. Ya potretnya teman-teman bisa membayangkan aktivis-aktivis itulah pas zaman-zaman mahasiswa kayak gitu. Dia merasa gagal untuk hidup. Kuliah aja nggak jalan. Dia juga kuliahnya nggak jalan juga. Si Iya. Raskolnikov. Makanya kamu suka. Bahaya. Aku kadang-kadang nemu novel ini pas habis baca-baca, loh kok ini kok rada-rada mirip aku. Refleksi gitu ya. Memang Bahaya gitu. memang ada ungkapan bahwa buku itu akan menemukan pembacanya sendiri gitu. Lah itu makanya mungkin benar juga ini mas. Iya. Sama buku ini. Jadi kondisinya mirip. Si Raskolnikov itu ya itu suka teori-teori sosial, hidupnya gelantungan dan sebagainya, kuliahnya nggak jelas. Habis itu Sama. nggak termotivasi untuk bekerja. Nggak termotivasi untuk bekerja. Jadi ya lontang-lantung aja. Pernah bekerja jadi ngelesi, ngeles juga jadi guru lah, tapi bahasanya nggak ngelesi. Jadi guru cuman nggak betah. Nggak betah. Akhirnya ya wes lontang-lantung lagi. Nah di situ pas masa-masa itu si Raskolnikov itu menderita penyakit psikologis namanya monomaniak.
Aduh, apa ini? Nanti ngobrol sama Mas Reza ya, yang dia orang psikolog ya. Monomania. Monomaniak. Ah, iya. Monomaniak itu kalau di sini dijelaskan jadi suatu keadaan yang secara total itu mengkonsentrasikan diri hanya pada satu hal tertentu. Terlalu fokus. Terlalu fokus ya, bukan fokus tok tapi terlalu fokus. Jadi monomania. total mengkonsentrasikan diri pada satu hal tertentu. Dan ini yang karena Raskolnikov ini suka baca teori sosial, akhirnya yang dipikirkan di benaknya itu adalah bagaimana dia menjadi manusia agung. Kan kita kan kalau pas mahasiswa kan senangannya kan ini ada tokoh, dikenalkan tokoh kan. Jadi ini pas perkaderan awal-awal itu kan pengenalan tokoh gitu. Kenal Soekarno, Cokro Aminoto dan lain sebagainya. Nah, si Raskolnikov itu juga mengalami hal semacam demikian. Jadi perasaan psikologisnya dia itu pengen menjadi, seakan-akan ingin menjadi seseorang itu gitu ya. Seorang tokoh yang besar, mengubah masyarakat, menyelamatkan banyak orang. Tapi kalau yang di Rusia ini contohnya bukan Cokro Aminoto atau apa ya, itu kan gambaran suasana kalau kita membayangkan di sini. Kalau yang di novel ini dia menggambarkannya sebuah Napoleon Bonaparte. Dia seorang itu raja bukan ya? Napoleon ada yang Bonaparte pas jenenge? Oh, beda lagi ya. Ada yang Napoleon yang sebelumnya. Itu gelar juga Napoleon. Enggak mas, kalau yang kasus ini sing Napoleon sing terakhirin Napoleon Bonaparte yang pasca revolusi Prancis itu kelihatannya dia namanya mirip, dinamakan sama dengan nama raja yang besar itu. Oh, tapi yang dia representasikan adalah seorang raja ya? Raja. Napoleon. Dia membayangkan diri seorang Napoleon, ingin menjadi Napoleon kayak gitu. Ki urung ketemu, urung ngerti ceritanya Rasulullah iki, urung cerita nabi-nabi. Kowe nek ketemu iso kuwi tadi. Tapi di sini tadi nanti dibahas Muhammad juga mas. Oh juga, wah luar biasa sekali. Pas dengan baju kayak koko malam hari ini ya. Tapi dalam perspektif lain. Oke. Terus. Berarti dia punya prestasi Napoleon ya? Iya. Delusinya ke situ. Jadi ya kondisinya kompleks. Dia jadi orang yang gagal, kuliah, kerja ora jelas dan lain sebagainya. Tapi gandeng dia pengetahuannya karena nggak ada yang dia konsumsi itu adalah semacam itu, yang pergerakan itu. Jadi hati-hati yang pergerakan. Ini caution ya. Akhirnya dia berdelusi menjadi itu, ingin menjadi seperti itu. Iya. Nah, triggernya adalah ketika saat itu si Raskolnikov ini dikirim surat sama ibunya. Oh, masih mementingkan keluarga berarti ya? Karena ada hubungan dengan ibu juga ya? Masih. Oh, iya. Cuman rada apatis. Jadi dia dapat surat sama ibunya mengabarkan bahwasanya adik perempuannya itu akan menikah. Dilangkai. Enggak, tapi konfliknya enggak itu, Mas. Oh, enggak ya, konfliknya kayak itu. Nah, mau menikah. Kita konflik. Nah, adiknya itu mau menikah, dinikahkan dengan ini adiknya itu kan jadi pembantu. Dari pembantu di tempat orang. Lah mau dipek sampai karo anu nih. Ngapa majikan sing majikan nih. Kayak itu ceritanya. Nah, si Raskolnikov itu nggak terima. Nggak terimanya karena apa? Dia karena basic teori sosialnya itu memandang itu sebuah kejahatan. Maksudnya kenapa kok adikku mau aja? Itu kan soalnya kan si adiknya itu kan bekerja untuk biayai kuliah si Raskolnikov ini. Piye to Mas itu? Nah, ya makanya ora jelas. Oh iya, apa. Ini konfliknya menarik ini. Terus sama ibunya juga bersusah payah ngutang sana sini untuk kuliahnya. Nah, dia terus habis itu mikir, kenapa kok adikku, ibuku mau mengorbankan dirinya untuk aku yang gagal seperti ini kayak gitu. Iya. Akhirnya dengar kabar itu, akhirnya dia nggak bisa toleransi kalau si adiknya Dounia namanya. Dounia ya. Itu sampai mau diperistri sama majikannya hanya gara-gara nanti biar biaya kuliahnya si Raskolnikov itu terpenuhi tercover sampai wisuda dan iso jadi pegawai lah kayak gitu. Iya. Seperti itu. Nah, dia nggak terima. Akhirnya di situ konflik itu muncul. Dia akhirnya kepikiran terus gimana cara untuk mengatasi itu. Nah kebetulan dia selama hidupnya lontang-lantung itu kan ketemu sama namanya siapa ini ya? Si Lintah Darat.
ada lintah darat di situ. Lintah darat. Jadi lintah darat ini seorang nenek-nenek tua. Dia kerjaannya itu ada orang gadein barang gitu loh. Dia ngasih uang, dia gadein barang. Nah, si Raskolnikov ini udah menggadaikan segalanya untuk kebutuhan hidupnya yang lontang-lantung itu ke situ. Nah, akhirnya dia kepikiran itu, ketemu itu. Jadi konfliknya dia melihat ada orang-orang yang menderita untuk dia, habis itu dia melihat kok ada orang yang menindas kayak gitu, dia melihat ada orang lintah darat yang semena-mena mengeksploitasi dan kemudian menyengsarakan banyak orang kayak gitu. Kok apa sih? Akhirnya dia mikir. Nah, dari situ dia mempunyai sebuah teori. Dari pengalaman hidupnya yang gagal itu dia nggawe teori. Iya, akhirnya dia mengaplikasikan teori. Mengaplikasikan teori. Saya kira nggawe teori. Nah, mengaplikasikan teori dia melihat wah ini orang ini harus dibunuh. Karena kalau saya melakukan kejahatan untuk membunuh si lintah darat ini, saya akan menyelamatkan banyak orang. Nah, itu delusinya ke situ loh, Mas. Oh, malah jadi kayak psikopat gitu ya, punya persepsi sendiri terhadap itu ya, sesuatu hal itu ya. Iya, dia mau menguji cobakan teori. Soalnya dalam teorinya, nah ini juga anak termasuk yang juga ya, menyinggung soal Muhammad tadi. Dalam teorinya itu dia berpandangan apa itu orang besar itu berhak untuk melakukan kejahatan, untuk membunuh. Oh. Karena dia melihat Napoleon itu perang membunuh orang. Untuk menyelamatkan banyak orang. Habis itu terus kemudian dia juga merefleksikan terus di sini juga ketemu tokoh lain juga sih, Mas. Ada Sonia. Sonia ini seorang pelacur yang akhirnya kemudian jadi pelarian dia untuk bukan pelarian ya, cuma dia menemukan cinta kasih sayang di situ. Ini dia melihat pelacur itu juga mengorbankan diri melakukan tindak kejahatan demi untuk anaknya dan sebagainya, keluarga gitu ya. Untuk keluarganya dia belum punya anak, si Sonia ini menyelamatkan keluarganya. Nah, akhirnya dia berpandangan ya udah kejahatan boleh-boleh saja dilakukan ketika itu demi orang lain, demi untuk menyelamatkan orang lain, orang banyak, sama dilakukan dengan cinta kasih kayak gitu. Ini kan agak paradoks. Itu teori tapi teori basicnya ada nggak? Yang benar-benar teori itu ada nggak? Kalau di sini dia merefleksikan diri dari hal-hal yang dia jumpai aja sama pelajaran yang dia. Tapi memang di kenyataan kayaknya ada deh, kayak saya pernah lihat di dulu itu apa sih tayangan YouTube yang membahas mengenai gerobokan itu ada apa namanya? Waduh apa namanya? Kedungombo. Waduh Kedungombo itu kan zaman Soeharto kan. Basic teorinya kayak gitu. Nggak apa-apa ngorbanin orang di sekitar situ untuk kemaslahatan banyak orang gitu loh. Artinya teori-teori kayak gitu pernah dilakukan dan kalau zamannya Soeharto itu kan berarti di era 90, mungkin Kedungombo mungkin di era 70-80-an ya atau 90-an gitu kan. Itu kan sudah zaman kita ada lah zaman gitu kan, dan itu dari lama banget gitu loh, dan artinya lama. Teori-teori mengorbankan sebagian kecil untuk kemaslahatan banyak orang kayaknya ini ya, awet ya sampai sekarang gitu ya. Nah itu. Nah masalahnya di sini nanti ya pas akhir ya. Di sini juga si Raskolnikov ini juga memandang kayak figur Muhammad, itu sama kayak Napoleon. Ya dia berhak mengorbankan perang, memerangi musuh, tapi dalam konteks kalau dia di situ dalam konteks untuk mengajarkan ataupun mengimplementasikan suatu nilai baru yang lebih bermaslahat. Jadi membunuh untuk kemudian agar ajaran besarnya itu bisa diterapkan di masyarakat dan bermaslahat bagi orang lain kayak itu. Jadi pada dasarnya itu legalisasi pembunuhan. Iya, dia berpendapat seperti itu. Aku bisa, tapi di sini konfliknya di situ. Aku bisa nggak ya jadi orang besar kayak itu? Ini kalau ketemu masalahnya aktivis HAM ini bahaya ini. Tidak boleh ada pembunuhan. Hak hidup itu adalah hak semua hidup itu adalah hak dasar manusia. Jadi kita tidak bisa untuk mengambilnya. Aktivis HAM kalau gitu ya. Secara nggak bisa. Oke, back to novel aja. Nanti kita kritik sama aktivis HAM. Nah dia
monomaniaknya di situ. Dia ingin membuktikan sebenarnya pas ketemu lintah darat, akhirnya kan dibunuh itu. Lintah daratnya dibunuh sama Dibunuh sama Raskolnikov. Raskolnikov. Terus kemudian, tapi yang dia bunuh nggak cuma lintah darat. Si lintah darat ini kan punya adik. Dia nggak sengaja bunuh si adik itu. Membunuh kok nggak sengaja itu? Karena spontan, Mas. Oh iya, spontan. Dia ketakutan kalau dia diketahui. Jadi langsung. Iya, itu efek bersambung ya. Efek bersambung dari suatu hal itu ya. Kalau bohong sekali ya bohong selanjutnya. Kalau bunuh sekali dan diketahui orang yang bunuh lagi, terus efeknya kayak gitu. Terus hasilnya apakah teorinya dia untuk membunuh seseorang sehingga banyak orang terselamatkan atas tindakannya itu benar nggak di novel itu? Sayangnya di sini dia mengakui gagal. Gagal. Mata ini gagal. Soalnya dia kan bunuhnya kan memang nggak pretensi, nggak pengen ngerampok harta. Dia hartanya itu cuma disembunyikan aja. Habis itu juga nggak pretensi macam-macam lah. Dia cuma pengen membuktikan dia pantas nggak jadi Napoleon, pantas nggak jadi Muhammad. Ternyata dia mengakui bahwasanya dia orang lemah. Atas dasar pembunuhan pertamanya itu. Iya, karena masalahnya dia kenapa kok lemah? Karena dia nggak bisa melewati fase di mana nggak bisa mengukuhkan dirinya sebagai orang besar. Nggak bisa mengukuhkan apa jenis dasar pondasi dia membunuh itu loh, Mas. Jadi ternyata dia menyesal. Terus Jadi gagal, bunuh, tambah menyesal meneh, Mas. Ini masuk depresi ini artinya ini. Nah, ternyata dia menyadari bahwa teorinya salah. Dia kan pengen membuktikan dia manusia besar atau enggak. Ternyata dia kan di sini kan kalau disebutkan itu ingin membuktikan aku itu orang yang punya arti enggak sih, eksistensi enggak di dunia ini, atau cuma sebatas dia mengibaratkan kutu gitu. Serangga, kecoa, cuma hidup sekedar hidup lewat, nanti mati nggak jadi apa-apa dan hilang kayak itu. Dia pengen pengen jadi manusia sejarah, dikenal kayak dari orang besar, Cokroaminoto dan sebagainya lah kayak itu. Ternyata dia pas di konflik batinnya itu nggak bisa menyelesaikan. Akhirnya dia menyesal telah membunuh lintah darat, membunuh si lintah darat itu. Nah, kenapa kok dia bisa sampai menyesal seperti itu? Karena ada figur-figur lain yang ditampilkan itu kayak Sonia, si pelacur itu tadi. Dia melakukan kejahatan untuk menolong orang lain, tapi kok ternyata kenapa si Sonia ini meskipun dia mengorbankan diri demi orang lain sampai melakukan kejahatan, kenapa kok dia tetap memandang bahwasanya pelacurannya itu tetap kejahatan kayak itu? Dia pengen dihukum, merasa pengen dihukum itu. Oh, karena dia sebagai pelacur, walaupun dia menyelamatkan orang lain, tapi dia masih merasa bersalah. Itu kasus yang dilihat juga oleh si Raskolnikov itu. Nah, dia nggak bisa membayangkan nggak terimanya di situ. Seperti itu. Aku kok nggak bisa merasakan, kan kalau orang punya landasan kuat untuk membunuh, misalnya melakukan tindak kejahatan. Kalau itu dia udah yakin bahwasanya itu baik, ya udah nggak ada penyesalan. Ya karena ini demi cita-cita besar. Membunuh tidak menyesali, bicara susah seperti itu. Susah, susah ya, membunuh tidak menyesali susah kayaknya. Ini katanya delusi omongnya gitu. Di kisah itu memang ini banget ya, konfliknya akhirnya dia ingin menjadi besar, namun dia masih tidak tahu bagaimana melakukan hal-hal besar gitu ya. Tapi yang dilihat malah dia menyimpulkan bahwa membunuh itu adalah salah satu hal yang dilakukan banyak orang besar gitu ya. Iya, kayak itu. Cuman dia ya itu, kok orang besar-besar itu kayak Napoleon dan sebagainya itu tetap kekeh aja. Dia yakin bahwa ini adalah sesuatu yang baik gitu, sesuatu yang benar kayak itu. Nah, si Raskolnikov tidak bisa mengatasi konflik batin yang seperti itu. Terus nasib pernikahan adiknya jadi apa enggak di situ? Akhirnya ya kan lebih ke situ kan itu salah satu konflik batinnya, konflik dia dengan lintah darat selesai lah ya. Bahwa dia tidak bisa menjadi orang besar. Nah, sekarang nasib adiknya ini nih, kan dia nggak terima kan adiknya dinikahi sama bosnya. Nah, akhirnya Mas, si adiknya itu nggak jadi nikah sama si majikannya itu. Meskipun diburu-buru kan, itu kan ceritanya si Sonia kan akhirnya nyambangin kakaknya di kuliah. Laporan lah ya. Nggak nyambangin aja kan
si orang tuanya sama si Donia itu kan tinggal di desa ya, ibaratnya nih kok Boyolali apa lah, dia kunjung ke Solo jenguk kakaknya. Lah si bose si Donia ini tadi ngikutin gitu loh. Oh, melu kayak itu. Habis itu juga ada yang ngelamar si Donia ini, ada lagi orang yang berharta dan sebagainya ingin menikahi si Donia, cuma sebatas apa ya, jadi aku wong sugih tapi aku pengen rabi ambek wong wedok sing luwih ngisor saka aku kayak itu. Eksploitasi seksual. Iya, dia biar dominan kayak itu. Tapi akhirnya si Donia ini kawinnya sama ini temennya si Raskolnikov, tapi orang baik. Koncone Mas ya. Koncone Mas ini sebenarnya dia juga susah kayak Raskolnikov, bukan orang yang berpunya. Tapi bedanya si temannya ini dia mau bekerja kayak itu. Jadi ada susah dan ada mau bekerja, ada banyak kesempatan untuk menikah. Nah, itu. Beda kayak Raskolnikov kan dia wis lontang-lantung, fatalis, gabut loh. Jadi gabut terus tambah teorinya yang aneh-aneh kayak yang aneh-aneh karena membayangkan manusia besar. Tapi akhirnya nikah gak itu si Raskolnikov itu? Raskolnikov akhirnya sama si Sonia. Oh, Sonia yang pelacur itu. Karena dia menemukan apa ya, cintanya di situ. Dia kan mengaku bahwasanya dia salah. Teorinya salah, mengaku pada si Sonia. Dan si Sonia ini figur religius. Jadi seorang pelacur digambarkan sebagai figur yang religius. Oke. Kristiani tapi. Jadi ya gitulah, mix campuran kayak itu. Jadi ya karena mungkin keterpaksaan ya, keterpaksaan. Tapi di satu sisi dia si profil ini adalah religius, si Sonia ini itu. Ya dia karena memang kepepet gitu, nggak ada pilihan lain karena saat itu di zaman Rusia pas digambarkan novel ini susah, nggak ada pekerjaan susah. Akhirnya dia tercemplung di dunia prostitusi, gitu ya. Seperti itu. Seperti di Gunung Botak Grobogan ya. Aduh, ya lagi rame ini. Oke. Tapi konflik tertinggi di novel itu yang terjadi apa itu, Mas? Konflik tertinggi berarti titik puncak konflik sebuah cerita itu apa di situ, dan biasanya maknanya dalam banget itu. Lebih kepada ini sih, pemaknaan soal motif kejahatan. Kalau di sini kan di pengantarnya itu persoalan Raskolnikov itu adalah persoalan yang meletakkan motif perbuatan jahat. Membunuh itu jahat, melacur itu jahat, memeras itu jahat, menipu itu jahat, tetapi tidak jahat kalau motifnya bukan demi kepentingan dirinya, tetapi demi keselamatan orang besar. Jadi persoalan di sini kan apakah berbuat jahat demi orang lain, apa berbuat jahat demi untuk kemaslahatan banyak orang, itu apakah diperbolehkan atau tidak? Derajatnya meningkat menjadi baik gitu ya? Iya, apakah itu dimaafkan atau tidak? Iya. Dimaafkan atau tidak? Soalnya kalau di akhir-akhir sini kan si Raskolnikov itu sebenarnya jadi belum ada resolusi yang pasti sebenarnya sih, Mas. Oh, dia sendiri tidak bisa menyimpulkan hal itu ya? Soalnya kan di sini dia masih bertanya-tanya, kenapa kok orang-orang besar itu kejahatannya itu bisa dimaafkan? Jadi paham. Jadi dia memandang bahwasanya kan sebelumnya itu pas membunuh itu kan dia beranggapan bahwasanya orang besar itu kalau berbuat jahat mungkin dia akan dihujat sama orang semasa zamannya. Tapi oleh sejarah berikutnya dia dianggap pahlawan, dianggap penyelamat dan sebagainya. Kira kan ya mungkin nengok kalau perang-perang mungkin kan seperti itu ya. Perang dan sebagainya kan ada pahlawan, penjajah. Padahal perang itu kan juga membunuh orang kayak itu. Iya, pasti ada proses pembunuhan. Dan di situ kenapa kok sejarah menganggap orang-orang itu sebagai pahlawan? Tapi kenapa kok pada kasusnya dia nggak bisa jadi pahlawan kayak itu? Iya. Nah, dia gantungnya di situ. Akhirnya mau tidak mau itu kayak dia terpaksa ini, Mas. Nggak memiliki kesempatan untuk jadi orang besar tadi. Seharusnya teorinya itu seperti ini. Kenapa kok aku gagal kayak itu? Akhirnya kan nggak sejalan sama pemikiran yang dia inginkan gitu ya. Iya, dia kayak dipaksa ini loh. Ya udah, kamu itu orang kecil kayak itu. Dipaksa menyerah oleh keadaan. Dipaksa menyerah oleh keadaan. Orang kecil, kalau kamu melakukan kejahatan ya kamu itu jahat. Kamu itu nggak. Jadi orang besar itu adalah sebuah takdir gitu ya.
bukan sebuah proses, sebuah keinginan seseorang untuk menjadi orang besar sehingga dia menjadi besar gitu. Nah, mungkin gitu mungkin ya. semacam itu mas. Soalnya kan kadang-kadang kan kita kan kalau apa ya baca apa kayak itu kan profil tokoh dan sebagainya. Pengen dong. Pengen jadi. Yo. Tapi nak Aku pengen jadi Soekarno, bojone oke. tapi nak orang kesampaian lah, kui repote. Iya. Aku pengen dari Soekarno tapi kok gak iso ngono lho. Nah, isone kawin tok. Pengen Soekarno sing kawin tok, ora sing belajar teori gitu. Ya mungkin itu memang terjadi ya di manapun seperti itu, karena tokoh besar kan menurut saya mereka hadir kan bukan dari dirinya sendiri tapi atas dasar pengakuan banyak orang sehingga dia menjadi besar gitu ya. Iya. Kita ini ya ngobrol kayak ke konteks gitu ya, balik ke konteks. Novel bisa menjadi pembelajaran sesuatu yang tapi bukan berarti itu ansih bener tidak gitu kan. Jadi kita melihat ke konteks gitu kan bahwa mungkin bener bahwa banyak orang yang ingin menjadi dari tokoh seseorang yang ingin menjadi seperti itu gitu kan. Tapi kan memang tokoh itu kan bukan seseorang yang memang dia hadir atas dasar pengakuan banyak orang. Nah itu masalahnya bisa nggak ketika kita mau jadi kayak itu tapi nggak kesampaian bisa menerima diri atau enggak lah ini kan konflik akhirnya seperti itu. Akhirnya dia dipaksa untuk kemudian mengakui bahwasanya Dia orang kecil, teorinya gagal dan dia akhirnya kalau gagal kan akhirnya dia wah aku berarti orang jahat kayak itu. Nah, akhirnya kesimpulannya dia mengatakan dirinya jahat. Iya. Nah untuk menebusnya itu yang dia konflik batinnya kan akhirnya kan di penjara. Nah selama penjara itu dia mengalami konflik batin penyesalan yang hebat. Oh akhirnya atas dasar pembunuhannya dia terhadap ibu-ibu Lina Dara itu dia di penjara. Tapi ini uniknya ini di sini kan yang interogasi itu kan detektif ya namanya Pro Rifai. Oh tak kira Conan. Nah si detektif ini agak loh mas, orang nangkap kasus si Raskolnikov ini dia enggak langsung to the point, langsung ditangkap, langsung eksekusi berarti gitu. Enggak. Dia diajak dialog malah. Dia diajak dialog karena memang mungkin di sini dia sebenarnya si detektif ini cuma pengen mencari pengakuan saja. Dia mungkin udah tahu dari tanda-tandanya dan sebagainya. Cuman yang dibutuhkan itu karena kasusnya itu menurut dia itu unik ya. Jadi pembunuhan atas dasar dia ingin mengaplikasikan teori bahwasanya saya manusia besar kayak itu. Karena pembunuhannya itu pembunuhan yang berdasarkan pemikiran rasional, ingin menguji cobakan teori. Makanya si detektif ini tertarik untuk kemudian mencoba berdialog. Di akhir dialognya sampai si Raskolnikov ini sadar, yaitu dia mengatakan bahwasanya ya teorimu itu mungkin salah kayak itu. Teorimu tentang manusia besar itu mungkin salah. Cuman kamu bahasanya jangan kalau berkecil hati terus seolah-olah menjadi debu, nggak berarti apa-apa dalam sejarah karena usiamu itu masih panjang. Kamu masih bisa memiliki cita-cita lain, nggak cuma teorimu itu saja yang jadi cita-cita kayak gitu. Pesannya seperti itu. Akhirnya dari situlah si Raskolnikov ini punya kesadaran baru. Kayak gitu. Akhirnya dia sadar pembunuh itu salah gitu. Lah uniknya di situ si Florify ini kan beda ya, kayak mungkin penanganan kasus-kasus biasanya kejahatan yang dilakukan anak-anak muda atau kan langsung diringkus dan sebagainya. Nah sini malah diajak dialog terus penyadaran, akhirnya ketemu resolusinya di situ kayak gitu. Tapi menarik sih, artinya konflik-konflik yang dibangun, tokoh-tokoh yang dibangun, terus kalau kita nggak ngomongin plot ya terkait bagaimana konflik itu terjadi dan sebagainya, tapi dari sedikit perbincangan kita mengenai novel ini tadi, memang mungkin kebanyakan kita sebagai aktivis, sebagai pemuda juga punya satu tokoh yang ingin kita samai. Biasanya kan seperti itu, idola, dan kadang kita menggebu-gebu untuk mencapai itu gitu kan, dan ya itu sah-sah saja gitu kan. Cuma kadang memang realitas di lapangan kadang memang tidak membuat kita menjadi seperti itu gitu kan, keadaan dan sebagainya gitu. Jadi kalau semisal kita pengen jadi kayak Coklaminoto gitu, akhirnya kok cuma jadi tukang gojek atau tukang dodolan cilok dan sebagainya, ya udah jangan berkecil hati lah, istilahnya seperti itu. Artinya kita berhak berperan di mana kita berada dan kita jadi siapa gitu ya, pada dasarnya kayak gitu ya. Jadi kita nggak hina karena kita nggak bisa mengaplikasikan teori kan, cita-cita besar kita lah ibaratnya gitu ya. Begitu. Kan soalnya kan mas rasanya kan anjlok banget kayak itu.
dia pengen dari manusia besar, tapi ndelalah nasibnya Jadi penjahat. nasibnya nggak, kalau mungkin dalam konteks lain mungkin nasibnya dia cuma jadi semisal cuma pegawai gitu, pegawai ataupun karyawan semisal, dia mungkin cita-citanya pengen jadi semisal tokoh nasional gitu. Tapi ternyata nasib berkehendak lain, dia harus cuma jadi seorang karyawan. Itu kan kadang-kadang kalau nggak bisa move on dari ideal, nggak bisa dari apa ya, Ide-ideal yang dia ide-ide inginkan. yang sebelumnya kan itu kan jadi sesuatunya amat menyiksa. Wah, aku kok kayak gini, Iya, berarti sangat menyiksa. oh nggak berarti loh, Sangat menyiksa. urip kok dari karyawan, Kayak pengennya aku jadi ini. Cokro Aminoto dari karyawan. Astagfirullahaladzim. Iya, memang kesadaran diri untuk melihat diri kita siapa dan kita berada di mana itu penting gitu ya. Dan juga seberapa kemampuan kita untuk mencapai sesuatu juga itu penting, untuk sekedar melihat apakah diri kita itu bisa atau tidak berada di posisi itu. Tapi afirmasi positif itu penting, betul ya. Afirmasi positif itu penting, bahwa saya bisa, saya mampu, saya akan mencapainya, itu juga penting gitu kan. Artinya kalau kita sudah bercita-cita untuk mencapai langit ketiga, tapi kita akhirnya ada di langit ke-1, it's not problem, itu bukan masalah. Tapi kita sudah punya proses untuk mencapai derajat langit ketiga itu gitu kan. Itu dari afirmasi positif ini saya sedang mengaplikasikannya gitu ya. Ya kali aja kalau kita tidak punya afirmasi positif, kita akan jatuh seperti tokoh yang ada di sini gitu kan. Jatuh dalam penyesalan, hina, sehingga merasakan hidup itu tidak berarti, Merasa dan kayak kecoa, merasa seperti kecoa, bahkan ya mungkin bisa terjadi ingin mengakhiri hidup. Itu terjadi saat ini banyak sekali gitu ya. Jadi ini saya kira pesan penting dari novel ini adalah untuk bisa dibaca di kita ya, di era saat ini yang memang kelihatannya sangat apa namanya, insekuritas itu sangat tinggi, bahwa kita melihat orang lain berhasil tapi kita tidak, kita melihat orang lain berlari dengan kecepatan sekian tapi kita hanya mau berjalan, sehingga kadang kita merasa, loh kok aku cilik banget ya gitu kan, tapi ternyata memang cilik. Kenapa kita diciptakan oleh Tuhan untuk berada di tempat kita masing-masing kayak gitu. Aduh, jadi beneran cilik kan. Tapi kalau mungkin topiknya beda mas. Seandainya si Raskolnikov ini dia nggak baca teori-teori yang apa ya, nggak baca buku pergerakan kayak itu. Iya. Dia seorang manusia biasa, aku uripku lakonku ki wong karyawan kayak itu. Mungkin dia nggak akan mengalami konflik batin yang hebat kayak itu. Ini gara-gara, nah makanya hati-hati kalau baca buku-buku kayak itu, terlalu merasuk, akhirnya nggak bisa menerima dirinya sendiri, nggak bisa move on, ya jatuhnya keras banget ya, betul sih. Iya. Tapi penting juga kan untuk membicarakan atau membaca tokoh ya, sebagai tetap penting, ya. Referensi lah. Oh, mereka seperti ini. Karena mungkin yang tidak kita baca itu prosesnya mas. Mungkin kita hanya melihat kesuksesannya, dia jadi orang seperti itu, tapi processingnya ketika dia dari A sampai Z itu tidak dia lihat gitu loh. Mungkin kita mungkin kalau saat ini kita perlu untuk melihat itu gitu, bahwa sebelum kita tahu bahwa orang itu berhasil ya, kita lihat bagaimana perjalanan mereka ya. Perjalanan tokoh-tokoh masing-masing. Perjalanan tokoh-tokohnya itu penting sekali. Ya minimal kalau mengidolakan tokoh mengidolakan tokoh, maksudnya tetap ada penjaraan gitu loh. Iya, ada jarak, Nggak sampai monomaniak ini kan soalnya kan persoalannya tadi kan apa ya? Iya, dia kena gangguan psikologis gitu ya, monomaniak gitu ya. Ya oke. Terus pesan yang mungkin bisa diberikan Mas Alif kepada para pemirsa buka buku, mengapa mereka harus membaca buku ini, Mas? Kalau pesan utamanya yaitu baca buku ini, terutama mungkin kalau yang kontekstual sama cerita ini banget ya, para aktivis itu tadi. Para aktivis ya. Jadi kalau kalian pengen jadi orang besar, ya maksudnya jangan terlalu menggilai itu secara total gitu. Iya. Soalnya nanti kalau kamu cuma jadi karyawan saja, akhirnya nasibnya jadi nggak terlalu cumpleng banget ya itu. Orang jomplang banget itu. Jadi masih bisa biasa-biasa saja gitu loh. Masih bisa menerima diri ya itu. Jadi pentingnya situ. Mungkin kalau secara psikologis ya, kalau secara teoritis ya itu tadi kejahatan itu ya
apapun itu tetap kejahatan. Sebuah kejahatan gitu ya. Meskipun motivasinya baik dan lain sebagainya, karena itu yang dinilai itu ya perbuatan itu yang jahat ya itu jahat. Yang dinilai itu ini ya perbuatan akhir ya dari hasil Iya. apa yang dia pikirkan itu gitu ya. Iya. Mati, kematian, berarti pembunuhan ya berarti kejahatan, ada Ya, pasalnya gitu kan. tetap kejahatan. Kalau dihukum positif kan kayak gitu ya. Iya. Makanya mungkin kalau kasus-kasus mau membunuh gara-gara apa cemburu kayak itu kan kan ada itu kalau apa baca-baca Membunuh di- karena cemburu, membunuh karena istrinya diselingkuhi, membunuh karena kan banyak banget ini. Membunuh karena kalau kabar-kabar yang terbaru itu kan yang di luar Jawa itu kan anak membunuh laki-laki karena laki-laki ini memperkosa ibunya. Itu kan naluri kita sebagai manusia itu kan merasa yo dia nggak salah. Iya. Dia nggak salah wong dia membela ibunya yang Nah, diperkosa itu. oleh seorang lelaki itu gitu kan. Tapi ternyata bunyi hukum nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu tetap kejahatan dan pembunuhan ya. Susah juga ya memang. Nah, ya itu susahnya. Tapi kalau secara anu sih kelihatannya mungkin lebih ke pengorbanan sih, Mas. Pengorbanan. Jadi kan ada figur Sonia di sini, dia melakukan kejahatan, cuman ya nggak bisa terlalu dianggap jahat banget karena kalau bunuh itu Keburukan kan lah ya. Kalau itu keburukan yang Keburukan. dinilai oleh lingkup sosial lah ya, keburukan. heeh. jadi kalau kejahatan kan ke orang lain. Iya. Kalau mungkin kayak pelacuran dan sebagainya kan lebih ke diri sendiri. Jadi itu lebih dipandang mungkin pengorbanan dan sebagainya. Lebih baik. Nah itu mungkin agak tipisnya perbedaannya di situ. Tapi mungkin pada saat itu pelacuran bagi masyarakat itu adalah sebuah kejahatan gitu ya. Iya, secara moral karena Secara moral ya. jahat. Oke, itu teman-teman sekalian. Jadi novel ini Kejahatan dan Hukuman karya klasik seri Rusia atau Rusia seri klasik ya, yang sekarang mungkin cukup banyak ada di toko-toko buku gitu ya, karena memang seri-seri klasik novel seperti tadi Mas Alif katakan bahwa bisa menjadi basic mengenai penulisan sebuah karya sastra, karena sastrawan kita juga banyak sekali yang ketika sastrawan besar kita dulu yang membuat karya sastra besar di kita juga referensinya banyak sastra klasik gitu ya. Kita ngomong seorang Hamka pun dia sangat menggandrungi karya-karya klasik Rusia, karya Rusia, terusan siapa tuh namanya, harus balik ini siapa namanya? Pramudia juga kan banyak mereferensi karya-karya klasik Rusia gitu ya. Rusia sama Amerika juga. Se-Amerika ya. Karena di zaman Klasik, itu tapi. di zaman itu memang karya-karya sastra kiri cukup sedang menggeliat ya, sedang menggeliat dan juga menjadi referensi sebuah karya sastra gitu kan. Pun teori sastra itu kan juga banyak hadir dari kita ngomong barat gitu ya, sebagai dasar bagaimana sastra itu dibentuk dan dibuat seperti itu. Kita negara Indonesia sebenarnya cukup bukan terlambat, tapi memang negara-negara seperti kita kalau membicarakan karya sastra memang harus mereferensi karya-karya dari barat gitu ya sebagai referensi utama gitu, karena memang mungkin secara literasi dan juga secara teknologi perbukuan barat lebih dulu, walaupun kalau kita sebagai masyarakat Jawa, Nusantara yang dalam konstruksi Indonesia juga punya sejarah panjang mengenai karya sastra gitu ya, yang mungkin suatu ketika kita akan membincangkannya, selain juga kita membincangkan karya-karya sastra klasik seperti itu, karena kita di Nusantara juga punya banyak sekali karya sastra yang begitu besar gitu ya. Raja Ali Haji dengan karya sastra Melayunya, ada Ila Galigo yang banyak juga sedang bukan direkonstruksi ya, sedang dimunculkan kembali gitu ya, karya sastra lama kita. Oke. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, tetap berada di channel bukabuku.id by Prisepena karena kita akan hadir selalu di channel ini. Jangan lupa juga untuk mensubscribe jika Anda menginginkan tetap mendapatkan notifikasi dari kami mengenai hal-hal baru, buku-buku baru, dan juga pembuka-pembuka baru. Begitu, Mas Alif? Ya. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama, Buka Mas Buku. Setelah ini kita akan
kembali lagi di episode berikutnya. Mari teman-teman semuanya tetap membuka dan selalu membaca. Terima kasih.